Sebaik-baik doa adalah doa yang disertai dengan tangis, merasa butuh, merasa sedih. Ketika doa akan dimulai sementara kedua matamu belum siap menangis, maka kondisikan, hadirkan hatinya. Hadirkan hatinya, fokus. Kita akan mulai kegiatan hari ini. Kita akan mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka tolong tundukkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kami ya Allah. Ini kami ya Allah. Kasihi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Tarik nafasnya Bu, tarik nafasnya. Hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini aku ya Allah. Ucapkan Bu, sebisa mungkin katakan ya Allah. Ucapkan Bu, ini aku ya Allah. Ini aku ya Allah. Kasihi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Ya Allah, ini kami ya Allah. Kasihi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang hina. Datang di hadapan-Mu yang maha mulia. Muliakan kami ya Allah. Dan ya Allah, ini aku ya Allah, hamba-Mu ya Allah. Ini kami hamba-Mu yang lemah. Datang di hadapan-Mu yang maha kuat. Kuatkan kami ya Allah. Dan ya Allah, ini kami hamba-Mu yang kurang ibadahnya. Datang di hadapan-Mu yang maha penyayang. Sayangi kami ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah. Yang datang di hadapan-Mu dengan setumpuk dosa. Menghadap-Mu yang maha pengampun ya Allah. Ya Allah, ini aku ya Allah, hamba-Mu yang hina. Datang di hadapan-Mu yang maha mulia. Muliakan kami ya Allah. Rasakan kehadiran Allah. Pejamkan matanya. Jangan ditahan bila ada yang mulai meneteskan air mata. Ya Allah. Ini kami hamba-Mu ya Allah yang kurang bersyukurnya. Datang di hadapan-Mu yang maha pengasih. Kasihi kami ya Allah. Dan ya Allah, ini hamba-Mu yang kurang di ibadahnya. Datang menghadap kepada-Mu ya Allah yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kami ya Allah. Berdiri di hadapan-Mu. Mengagungkan asma-Mu dengan penuh rindu. Ya Allah, ini kami hamba-Mu. Nikmat-Mu begitu deras mengguyur. Namun durhaka kami begitu bertambah. Ya Allah, ini kami ya Allah menghadap diri kepada-Mu. Memohon dengan sendu. Jauhkan kami ya Allah dari dosa-dosa kami. Sejauh jarak antara timur dan barat. Bersihkan kami ya Allah dari noda-noda seperti kain putih yang tak bercelah. Ya Allah, ini kami ya Allah. Berdiri di hadapan-Mu dengan nista yang melekat di jiwa. Basuhi kami ya Allah dengan air suci-Mu, dengan embun yang jernih. Ya Allah, ini kami ya Allah. Berdiri di hadapan-Mu dengan memuji sebilang makhluk-Mu. Serido diri-Mu, seluas aras-Mu, seutuh kalam-Mu. Ya Allah, ini aku ya Allah. Engkau maha pengasih, dengan kasih yang tak pilih-pilih. Engkau maha penyayang, tak terbatas, tak terbilang. Engkau raja di hari penghakiman, kala kaki dan tangan bersah. Tak bisa dielak, tak bisa didusta.
Ya Allah, ini aku ya Allah. Ini kami ya Allah berdiri di hadapan-Mu. Hanya kepadamu kumohon ya Allah. Bantuan di setiap detik waktu ya Allah. Bimbing selalu kami ke dalam yang lurus. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ini kami ya Allah. Mengetuk pintu ijabah-Mu ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah temani kami. Bimbing kami. Kami tahu ya Allah. Kuota PPK hanya 29. Tapi kami mohon ya Allah. Kami mohon dengan derayan air mata yang menetes. Jadikan kami salah satu di antara hamba-hamba-Mu yang terpilih. Merasakan nikmatnya menjadi seorang abdi negara. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sahabat semua, setiap kita yang hidup pasti mempunyai masalah dan keinginan. Ada yang bermasalah dengan kesehatannya. Ada yang bermasalah dengan hubungan dalam rumah tangganya. Dalam finansialnya, emosionalnya, ada yang kekeringan hati di masalah spiritual. Dan kita pun hari ini punya masalah. Kuota P3K hanya 29, sementara yang mendaftar Allah Akbar Kabir. Ini masalah kita. Sahabat semua, mari kita lihat apa yang sahabat lihat. Coba dilihat screenshot yang saya share. Apa yang sahabat lihat? Ada gelas dengan setengah air atau ada gelas setengah kosong. Hamba Allah yang bersyukur akan melihat ini adalah gelas dengan setengah air. Ya, itulah hamba Allah yang optimis. Itulah hamba Allah yang yakin akan masa depan. Sementara hamba Allah yang pesimis, dia akan melihat gelas ini, gelas setengah kosong. Yang dia lihat kekurangan, bukan kelebihan. Maka sahabat semua, mulai hari ini pastikan kita menjadi pribadi yang optimis. Ucapkan, ya Allah, berapapun kuotanya, insya Allah, atas izin-Mu, atas ridho-Mu, satu di antaranya, aku ya Allah. Ucapkan, Bu, ya Allah, walaupun kuota PPK hanya 29, tapi satu di antaranya adalah aku izinkan ya Allah. Ucapkan, Bu, dengan sepenuh hati. Aku berserah diri sepenuhnya kepadamu. Aku pasrah ya Allah. Aku pasrah. Ucapkan, Bu. Ibu sekalian, selalu ada keajaiban. Ketika kuota PPK hanya 29, sementara yang daftar banyak, maka kita butuh miracle, keajaiban. Ajibun, begitu kata Al-Quran. Ya, ajibun. Maka siapakah di antara yang hadir hari ini yang akan mendapatkan keajaiban itu, the miracle itu? Yang terpilih menjadi satu di antara 29 PPK. Al-Quran menegaskan keajaiban itu ada. Pertolongan itu Allah itu ada. Al-Kahfi membuktikan pemuda 300 tahun tidur di dalam gua. Allahu Akbar kabir. Secara akal tidak mungkin. Maka miracle itu, ajibun itu, ada sesuatu yang mengherankan. Kok bisa ya? Kok bisa ya Allah? Itulah the miracle. Dan hari ini, Bu, kita akan jemput pertolongan Allah itu. Maka mulai detik ini, mantapkan hatinya, Bu. Fokus, Bu, ikuti setiap materi yang saya share. Miracle, Bu. Ya. Dan sumber keajaiban itu adalah Al-Quran. Al-Quran sudah menegaskan bahwa keajaiban itu ada. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Mari kita lihat, Bu.
Masalahnya adalah kuota PPK hanya 29, tapi yang daftar lebih dari 29. Dulu saya waktu PNS 240, Bu. 250, mohon maaf. Yang diterima hanya 2. Allahu Akbar kabir. Hari ini teman-teman berhadapan juga dengan masalah yang sama. Kuota PPK hanya 29, tapi yang mendaftar lebih dari itu. Maka sekarang cara Bapak Ibu dan merespon ini akan berbeda-beda. Dan cara kita merespon akan menyebabkan 2 hal. Yang pertama, kita makin menderita. Karena kita hanya fokus pada angka 29. Mengatakan tidak mungkin, berat, abot, kata orang Jawa. Wah, udahlah percuma, saya emang gak akan dapat. Tapi ada juga yang merespon dengan dengan baik, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan janji-janji Allah. Maka yang terjadi adalah jalan keluar, the miracle, dan dia akan menjadi satu di antara 29 itu. Lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa, kita belajar dari Nabi Musa. Di belakang pasukan Fir'aun mengejar di depan lautan. Lihat Bu, lihat bagaimana Nabi Musa merespon masalah yang dihadapi sehingga mengundang miracle. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah mengilhamkan, ketukkan tongkatmu dan lihat Bu, lautan yang begitu luas, hanya dengan tongkat Allah belahkan untuk Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi Musa yakin, total bergantung kepada Allah. Total bergantung kepada Allah, Bu. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini yang masih ragu, cepat segera delete. Lihat Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinannya kepada Allah, sehingga api yang menyala-nyala menjadi dingin. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana kita merespon keadaan ini. 29, angka yang sedikit, tetapi bagi yang optimis, ya Allah, insya Allah satu di antaranya adalah aku yang termasuk. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana kita mengundang pertolongan Allah. Sehingga satu orang itu adalah kita, Bu. That it's me. Maka selamat datang di dunia keajaiban. Welcome to the miracle zone. Ini bagi orang-orang yang yakin akan pertolongan Allah. Selamat datang. Yakin bahwa keajaiban akan hadir. Yakin bahwa ketika kita total bergantung kepada Allah, baik saja yang modalnya hanya oe, tapi lihat, karena bayi total bergantung kepada Allah, Allah buat tubuh orang-orang di sekitarnya mencintai bayi tersebut, dan semua kebutuhannya dengan wasilahnya tentunya dihadirkan untuk bayi. Kalau sekarang kita kadang-kadang apa mungkin Pak, yang daftar banyak, kuotanya 29. Maka setelah kegiatan ini pastikan setiap orang, siapa yang paling yakin tentunya, dia akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan miracle ini. Maka kunci yang pertama, Bu, terima saja, Bu. Terima dengan ridho. Ya Allah, alhamdulillah masih ada kuota P3K buat GPAI walaupun hanya 29. Ridho saja, Bu. Terima saja, jangan ngeresulah. Kulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Maka mulai hari ini pastikan yang keluar adalah kata-kata positif. Insya Allah ya Allah, saya akan menjadi P3K. Insya Allah ya Allah. Selalu begitu, Bu. Maka kunci yang pertama untuk menerima keajaiban, untuk menerima the miracle adalah selalu ridho. Angka 29 itu muncul tidak ujug-ujug. Semua atas izin Allah, semua juga atas ketentuan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekarang terima saja angka 29 itu. Gak usah banyak komentar, gak usah banyak ngedumel. Kok pemerintah sedikit sekali? Kok sedikit sekali? Jangan, Bu. Mulai hari ini terima dengan ikhlas angka 29 itu. Alhamdulillah, lebih baik begitu. Masih ada kuota buat GPA. Lihat, Bu. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senang. Karena aku tidak tahu mana di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu. Ya.
Selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Tidak peduli, ya tidak peduli apapun. Yang penting di awal ini aku maksimalkan, total bergantung kepada Allah. Apapun hasilnya, itu yang terbaik bagi diriku. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu. Ya. Dan Allah selalu memberikan pilihan terbaik. Yakini, Bu. Rizki bukan satu-satunya dari P3K. Setelah kita nanti total bergantung kepada Allah, kita berikhtiar maksimal dan ternyata kita tidak terpilih satu di antara 29 itu. Yakini, Bu. Itu yang terbaik dari Allah. Boleh jadi setelah itu Allah punya rencana hebat. Tapi sekalian, mari kita lihat. Karena boleh jadi itu adalah cara Allah untuk menyentil kita. Mungkin selama ini ibadah kita kurang maksimal. Mungkin selama ini ikhtiar kita kurang maksimal. Karena itu, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Kunci yang kedua agar kita mendapatkan the miracle, keajaiban, kita masuk satu di antara 29 itu dan Allah memilih kita. Maka yang kedua adalah mengadu, berdoa hanya kepada Allah. Saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa. Pertanyaannya, betulkah kita sudah berdoa? Betulkah kita sudah memohon? Iya, Pak, betul. Mari kita tanya. Doa yang baik, menurut Ibnu Athaillah, adalah doa yang disertai dengan rasa. Rasa hina, rasa butuh. Itulah sebabnya mengapa kita ketika sebelum berdoa, kita dianjurkan istighfar terlebih dahulu untuk menghadirkan kehinaan. Ini aku ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa. Biasakan seperti itu. Ini aku ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Hadirkan rasa hina. Sudah Bu Ibu berdoa seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita hanya berdoa sebatas lisan. Tidak sampai menemukan rasa. Tidak sampai meneteskan air mata. Maka mulai hari ini mari kita perbaiki doa kita masing-masing. Hadirkan rasa hina, hadirkan rasa butuh, berdoa dengan rasa. Berdoa dengan rasa. Hadirkan rasa butuh ya Allah. Hadirkan Bu ya Allah, tolong ya Allah. Saya ini butuh sekali ya Allah. Saya ingin membantu suami. Bagi yang istri, yang laki-laki, saya ingin ya Allah memperbaiki ekonomi keluarga. Tolong ya Allah. Saya ingin ya Allah berbagi. Hadirkan rasa butuh, rasa hina. Mengadulah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengadu kepada manusia. Orang-orang yang berharap kepada manusia, hakikatnya dia sudah menyiapkan putus asa, patah hati yang sudah dipersiapkan. Maka yang kedua agar kita mendapatkan the miracle-nya Allah. Mulai sekarang banyak-banyaklah mengadu. Tapi kan Pak, yang lain juga pasti berdoa. Yang lain juga pasti memohon, yes. Tapi di antara yang berdoa itu Allah akan pilih yang benar-benar berdoa dengan rasa hina, rasa butuh. Yang benar-benar berdoa memohon kepada Allah. Paham ya Bu ya? Betul banyak yang berdoa, tapi Allah akan melihat di mana di antara hamba-hamba yang meminta ini yang berdoanya dengan penuh rasa hina, rasa butuh. Dan dia betul-betul menjamin kepada Allah, ya Allah, andai saya terpilih ya Allah menjadi P3K, insya Allah ya Allah, rizki ini tidak hanya aku yang menikmati, tapi akan lebih banyak lagi hamba-hambamu yang aku bagi. Pastikan Bu seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, berdoalah dengan rasa hina dan butuh. Silahkan yang hadir di sini, 66 yang hadir di sini, bersaing, berdoa, memohon kepada Allah. Dengan hati, dengan rasa. Cari waktu-waktu mustajab di mana kita bisa menghadirkan hati. Cari momen-momen di mana kita bisa meneteskan air mata. Cari di mana kita bisa betul-betul mengadu, fokus kepada Allah. Dan benar-benar total bergantung kepada Allah. Sahabatku semua,
Bukankah Allah sudah berjanji? Karena yakinlah akan janji-janji Allah. Allah yang menjamin akan mengabulkan doa kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Pertanyaannya, tapi kan Pak 29 Pak yang berdoa banyak. Yes, that is right. Karena itu Allah akan memilih di antara 100, di antara 200 yang berdoa agar lulus dalam P3K nanti, mana yang betul-betul memohon dengan hati, dengan rasa butuh, rasa hina. Itu yang akan Allah lihat. Itu yang akan Allah lihat. Dan kalaupun kita sudah betul-betul semuanya kita lakukan dan kita masih belum terpilih, berarti ada rencana hebat di balik itu. Yakini itu. Yakini. Kita harus betul-betul yakin akan janji-janji Allah. Kita harus yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Maka latihlah mulai detik ini berdoa dengan rasa. Berdoa dengan hati yang hadir. Kunci berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah merayu. Merayu adalah kita menunjukkan kepada Allah dengan ikhtiar maksimal. Dengan ibadah maksimal. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi menerima, kemudian kita mengadu, pastikan setelah ini kita lakukan, merayu kepada Allah. Pernahkah dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, kita mengajar betul-betul tulus, ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Itu Allah lihat, Bu. Allah lihat. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan Allah memilih siapa nanti yang akan lulus dalam P3. Jangan-jangan selama ini kita ngajar asal-asalan, tidak pakai hati, hanya hadir di depan siswa. Padahal itu juga akan menjadi pertimbangan Allah untuk memilih siapakah yang nanti 29 itu akan dipilih oleh Allah. Mari kita belajar. Bagaimana cara merayu Allah di samping lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita coba mulai detik ini melepaskan kesusahan orang lain. Kita coba memudahkan kesusahan orang lain. Itu satu cara merayu Allah. Ya Bu ya. Kita tutup aib saudara-saudara kita. Itu cara merayu Allah. Agar Allah sayang sama kita. Agar Allah cinta sama kita. Ya Bu ya. Kita belajar dari Siti Hajar. Mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian. Tentunya sebagai seorang GPA Ibu sudah mengetahui kisah Siti Hajar. Tapi mari kita lihat dan kita kupas hikmah di balik kisah Siti Hajar. Bapak Ibu sekalian, Siti Hajar karena sayangnya, karena cintanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka dia memenuhi keinginan Nabi Ismail untuk meminta air. Bayangkan, Siti Hajar bolak-balik berlari, ya, Safa Marwah demi memenuhi keinginan anaknya. Secara logika tidak mungkin, Bu, tidak mungkin ada air di padang pasir. Siapapun tidak akan mengatakan ada air. Bagaimana mungkin ada air di padang pasir? Tapi lihat, Bu. Lihat keyakinan Siti Hajar akan pertolongan Allah. Keyakinan Siti Hajar akan pertolongan Allah menyebabkan Siti Hajar tetap berlari. Menunjukkan ikhtiar maksimal. Menunjukkan ketergantungannya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Siti Hajar bukan sedang mencari air. Siti Hajar sedang merayu Allah, sang pemilik air. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan ini tunjukkan, Bu, ikhtiar maksimal. Tunjukkan ibadah maksimal kepada Allah. Rayu Allah di sepertiga malam yang terakhir. Rayu Allah dengan ikhtiar belajar materi. Tunjukkan, dia 29 juga saya nggak peduli. Yang penting saya terus merayu Allah. Sang pemilik rizki, sang penentu, sang kuasa. Ibu sekalian, itulah Siti Hajar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sekalian, cara merayu yang ketiga adalah, inilah hadis yang favorit ya Bu ya, bagi saya. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat ya Bu ya, paling bermanfaat, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka mari mulai detik ini kita merayu Allah dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi. Ibu sekalian, kuncinya menerima, mengadu, dan merayu. Subhanallah. Ibu sekalian yang saya hormati, hadan ya Allah wa ajma'in.
Betapa hari ini saya merasa berbahagia. Betapa hari ini saya merasa berbahagia. Kita baru saja tadi mendengarkan, menyimak bagaimana kita mengundang pertolongan Allah. Dengan cara menerima, mari kita terima Bu hari ini kenyataan bahwa kuota P3K hanya 29. Yang kedua, mari kita mulai banyak-banyak mengadu. Di saat yang lain tidur, kita bangun, Bu. Di saat yang lain terlelap, kita bangun dengan rintihan air mata. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi, Bu. Saya 1 bulan, Bu. Ketika ingin jadi PNS 1 bulan, Bu. Setiap kali berdoa, saya bayangkan keluarga saya, anak-anak saya. Dan selalu ketika berdoa mohon agar diluluskan dalam ujian PNS, air mata itu tak terbendung. Bayangkan Bu, 240 yang diterima hanya 2. Tapi Allah Akbar Kabiro. Sekali lagi, ketika kita total bergantung full kepada Allah, kita total bergantung kepada Allah, maka yang ada adalah the miracle. Maka mulai detik ini, Bu, sekali lagi jangan ingat-ingat angka 29. Tambah, Bu, tambah keyakinan kita kepada Allah. Saat berdoa, hadirkan orang tua kita. Ya Allah, saya ingin berbagi, ya Allah. Saya ingin berbagi, ya Allah. Hadirkan anak-anak kita, ya Allah. Saya ingin membahagiakan anak-anak saya. Saya ingin lebih mengabdi lagi, ya Allah. Tolong, ya Allah. Hadirkan, Bu. Hadirkan kalimat-kalimat yang membuat kita betul-betul merasa hina dan butuh. Ini aku, ya Allah. Hamba-Mu yang banyak dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini, rumusnya adalah 80-20. Jadi motivasi spiritual itu kita lebih banyak tergantungnya kepada Allah. 80 kita menggedor pintu ijabahnya Allah. Ikhtiarnya tetap, Bu. Bukan tidak ada ikhtiar. Tapi ikhtiarnya cukup 20 saja. Karena ketika kita total bergantung kepada Allah, maka ikhtiar kita pun akan dibimbing oleh Allah. Dimudahkan, Bu. Tidak sulit, tidak susah. Bahkan Allah Akbar Kabiro, saya merasakan betul-betul ketika mengerjakan soal begitu tenang. Sebelum mengerjakan soal, saya wudhu dulu, Bu. Saya pasrahkan. Pastikan, Bu. Ngadu dulu sama Allah. Ya Allah, ini aku hamba-Mu yang lemah, yang bodoh, ya Allah. Jangan langsung mengerjakan soal, Bu. Curhat dulu sama Allah. Ini aku, ya Allah, hamba-Mu yang lemah. Tolong, ya Allah, bimbing otak dan tangan hamba untuk bisa menemukan jawaban yang benar dari setiap soal yang harus hamba selesaikan. Libatkan Allah, Bu. Jangan sombong. Jangan sombong. Libatkan Allah selalu. Mulai detik ini perbesar ketergantungan. 80-20, Bu. Perbanyak ikhtiar batinnya. Supaya nanti ikhtiar lahirnya dimudahkan. Tiba-tiba kita membaca soal-soal yang keluar semua. Subhanallah. Maka Bu sekalian, 3 konsep tadi. Terima dengan ikhlas angka 29. Perbanyak berdoa dengan rasa hina. Dengan rasa hina dan rasa butuh. Dan yang terakhir, merayu. Rayulah Allah dengan sedekah mulai hari ini, Bu. Berapapun tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, dengan sedekah yang ikhlas ini, hamba mohon, ya Allah, luluskan, ya Allah. Luluskan hamba dalam seleksi P3K, ya Allah. Hamba ingin, ya Allah, membahagiakan orang tua, misalnya anak. Sedekah. Rayu Allah, Bu. Ikhtiar terus belajar, tetap ibadah. Lakukan itu semua 3 hal tadi. Insya Allah, Bu. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita melakukan itu? Belum, Pak. Dan ternyata pertanyaannya, kenapa Ibu hadir sekarang hari ini? Karena Allah ingin agar Ibu bisa melakukan ini. Karena Allah ingin agar Ibu bisa melakukan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukanlah. Mungkin selama ini kita berdoa, tapi berdoanya sebatas mulut, nggak pakai rasa. Mungkin selama ini kita memohon, tapi memohonnya sebatas lisan, nggak pakai hati. Maka mulai sekarang libatkan Allah, libatkan Allah, pasrahkan. Dan yang terakhir sebagai penutup, jikalau ternyata
Kita sudah maksimal nih, Bu, berdoa. Saya sudah bangun, Pak, di 1:30 malam. Saya sudah perketat pokoknya. Semua saya lakukan. Ketika azan saya langsung sholat. Karena saya yakin hayya 'alal falah itu artinya sukses, kemenangan, dan kebahagiaan. Maka siapa yang ingin sukses, siapa yang menang, saya langsung sholat. Sudah pokoknya maksimal. Tapi ternyata kita tidak masuk nih, Bu, dalam yang 29. Yakini, Bu, itu yang terbaik dari Allah. Jangan sampai kita mengungkit apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi Allah punya rencana yang lebih hebat. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu kondisi saya, kaki saya itu cacat, Bu. SMA saya kelas 2 itu saya kecelakaan. Sampai saat ini saya harus memakai tongkat. Kalau Ibu lihat di foto saya itu ada tongkat. Itu tongkat yang saya gunakan. Ibu, tongkat yang saya gunakan untuk berjalan sampai saat ini. Waktu itu saya agak sedikit protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya diberikan ujian seperti ini? Tapi ternyata ketika kita diberikan masalah, yang pertama itu bukan protes, Bu. Terima saja, terima. Kemudian introspeksi. Oh. Dan sekarang saya malah mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau sudah berikan kondisi saya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya di profil, saya lihatkan saya pernah mengikuti short course studi lapangan ke India. Bapak Ibu tahu? Awalnya itu, saya pernah membaca pengumuman itu. Daftar orang-orang yang masuk ke Korea Selatan kalau nggak salah waktu itu. Apa, Bu, dalam hati saya hanya bilang, ya Allah, tolong ya Allah. Suatu saat nanti saya ingin sekali ya Allah mengikuti jejak mereka. Subhanallah, Bu. Subhanallah, sekali lagi. The miracle itu ada. Keajaiban itu ada bagi orang-orang yang yakin akan pertolongan Allah. Saya sedang di masjid, Bu, waktu itu. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya ditelepon oleh Bapak Direktur. Asep, sudah pernah keluar negeri? Sudah, Pak. Kemana? Ke Arab Saudi. Mau nggak keluar negeri lagi? Mau, Pak. Mana? India. Allahu Akbar kabirum. Subhanallah. Lihat, Bu. Ternyata pertolongan Allah itu begitu dekat. Bagi hamba-hambanya yang yakin. Tidak disangka-sangka, Bu. Tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Maka mulai sekarang, Bu. Supaya kita dapat min haitsu la yahtasib. Pertolongan Allah, the miracle. Yang tidak lagi lakukan. Maksimalkan ibadah. Maksimalkan ikhtiar. Rayu Allah dengan itu semua. Insya Allah. Walaupun hanya 29, kita salah satu di antaranya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Pertanyaannya nanti ya Bu ya, di akhir ya. Hari kita akan mencoba bermuhasabah terlebih dahulu. Kita akan mencoba bermuhasabah, siapkan hatinya Ibu sekalian. Siapkan hatinya semuanya, kita akan mencoba praktek dari apa yang kita lakukan tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Pejamkan matanya semuanya. Tolong pejamkan matanya. Buang sombongan kita selama ini. Silakan Bu, hadirkan hatinya. Kita akan memohon kepada Allah. Pejamkan matanya, tundukkan wajahnya. Tengadahkan tangannya. Kita akan coba lakukan. Ibu sekalian, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ucapan istighfar setelah itu. Minta ampun sama Allah, ingat kembali sebulan yang lalu, setahun yang lalu, seminggu yang lalu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Lakukan Bu dengan kesungguhan hati. Ucapan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak Bu dalam sehari kita membaca sholawat. Padahal sholawat adalah pembuka. Sholawat adalah pembuka. Maka siapa di antara yang hadir di sini yang ingin lulus, pastikan mulai sekarang perbanyak membaca sholawat. Hadirkan Allah Bu. Hadirkan, pejamkan matanya. Buang kesombongan hati. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Hadirkan rasa hina. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha menyaksikan setiap pertemuan.
Allah menyaksikan setiap pertemuan kita. Dialah Allah. Dialah Allah yang maha melihat. Tiada yang tersembunyi di mata Allah yang maha dekat. Dia tahu setiap lirikan mata dan niat di balik lirikan. Dialah Allah yang maha mendengar segala sesuatu. Allah maha tahu orang-orang yang terluka hatinya. Allah maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Allah maha tahu setiap kebusukan hati kita. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah maha tahu setiap kebusukan hati kita. Ria di balik amal-amal kita. Sombong dan takaburnya diri kita. Allah maha tahu setiap kedengkian yang ada di hati ini. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Allah maha tahu setiap maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dihargai bukan karena kemuliaan yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah masih menutupi kebusukan kita yang sebenarnya. Andai kata Allah berkehendak membeberkan, maka tidak satu pun yang dapat menghalangi. Wahai hamba Allah, sahabatku, saudara-saudaraku, hanya Allah lah yang membuat kita masih dihargai orang lain. Amal yang kecil dan sederhana, Allah tampakkan kepada orang lain sehingga orang lain menghargai dan menghormati kita. Wahai saudara-saudaraku, andaikan sisa hidup kita akan berakhir, maka tidak satu pun yang dapat menyelamatkan kita selain karunia dan rahmat Allah. Mana amal-amal yang kita miliki? Sholat jarang khusyuk. Itu pun hanya sisa waktu. Amal kita, sedekah kita, itu pun hanya sisa uang yang tak berharga. Andai kata kita menolong dan berbuat kebaikan, jarang ikhlas. Saum yang kita lakukan, hanya perut saja yang puasa. Mata tidak puasa, hati tidak puasa. Ya Allah, Duhai Zat yang maha mendengar, maha tahu, hadirkan bukan hinaan diri. Karena nanti di ujung kita akan ajukan proposal kita masing-masing. Ya Allah, ampuni seluruh dosa ini, ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Sebusuk apapun diri-diri kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami lakukan, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa yang melumuri diri kami. Hadirkan rasa hina. Hadirkan rasa hina, karena di ujung nanti kita akan ajukan proposal hidup kita. Ampuni ya Allah seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Rabb. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang kami lakukan. Ya Allah. Ampuni maksiat mata kami ya Rabb. Jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami ya Rabb. Ampuni maksiat pendengaran kami ya Allah. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami ya Rabb. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni ya Allah seandainya mulut ini melukai hati ibu bapak kami. Ampuni ya Allah jikalau mulut ini banyak orang-orang yang tersakiti dari mulut kami. Ya Allah, jadikan ya Allah mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta. Jadikan ya Allah lisan ini lisan yang selalu menyebut namamu. Lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-hambamu. Lisan yang kau selalu ijabah doa-doanya. Ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Rabb.
Ampuni ya Allah, jikalau tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni ya Allah, jikalau tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan. Dari makanan haram, harta haram. Karuniakan kami tubuh yang bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah dilakukan jasad ini ya Rabb. Ya Allah, bersihkan dari harta haram, dari makanan haram dan perbuatan haram. Ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni ya Allah, jikalau kami selalu berbuat takabur. Ampuni ya Allah, jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hamba. Ampuni ya Allah, jikalau kami sering ria ya Allah. Ampuni jikalau kedengkian masih bersemayam di hati kami. Rob, jauhkan diri kami dari ria, pamer, kesombongan, sekecil apapun ya Allah. Jadikan diri kami diri yang tawadu, ikhlas, dan pemaaf. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Hadirkan Bu, ucapkan masing-masing. Ya Allah, ucapkan lebih dalam lagi Bu. Hadirkan kehinaan, ucapkan Bapak-Ibu sekalian. Ya Allah, inilah kami. Hamba-Mu yang berlemur dosa, yang banyak maksiat, yang bergelimang air. Yang Kau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan. Dosa dan kesalahan yang kami lahirkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, bukankah Engkau telah menggambarkan kami di hadapan para malaikat-Mu? Maka tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirkan Bu rasa hina. Ampuni ya Allah, hadirkan Bapak-Bapak sekalian rasa hina. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian, hadirkan wajah orang tuanya masing-masing. Hadirkan wajah ibunya, tolong tatap wajah ibunya masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah menatap ibu kita dengan tatapan penuh kasih sayang. Maka tolong hari ini tatap ibunya masing-masing, hadirkan wajah ibunya. Ya Allah, ampuni ya Allah kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Tolong Bu, hadirkan wajah ibunya masing-masing. Jangan sampai kedurhakaan kita kepada orang tua kita menyebabkan kita terhalang menjadi salah satu bagian dari angka ke-29 tadi. Ampuni ya Allah kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Hadirkan Bu, tatap wajah ibunya masing-masing. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum. Ampuni jikalau kami jarang memuliakan. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk memuliakan mereka ya Allah. Bu ucapkan ya Allah, tolong izinkan aku ya Allah. Silakan ucapkan masing-masing. Izinkan aku ya Allah lulus dalam ujian P3K. Sebagian dari penghasilannya nanti aku akan berikan kepada ibuku, kepada ayahku. Ucapkan Bu, ucapkan terus Bu, ulang terus Bu ya Allah, tolong ya Allah. Ucapkan Bu, silakan ucapkan Bu. Ya Allah, sebagian dari penghasilanku nanti akan aku berikan kepada ibuku, orang yang sudah melahirkanku ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Ucapkan Bu, terus Bu minta sama Allah, ya Allah tolong. Jadikan aku salah satu yang lulus di antara angka 29 itu. Aku janji ya Allah, sebagian dari penghasilanku nanti aku akan berikan kepada ibu. Hadirkan wajah ibunya. Bayangkan saat ini ibu lulus. Bayangkan bapak saat ini lulus. Kemudian ibu mendapatkan gaji pertama dan melihat saat ini ibu sedang memberikan kepada orang tua ibu dan ibu memeluk. Bu, ayah, alhamdulillah. Ini gaji pertamaku sebagai P3K untuk ibu.
Ucapkan Bu, bayangkan saat ini, bayangkan. Jikalau kita bisa membayangkannya, maka kita bisa mewujudkannya atas izin Allah. Bayangkan saat itu Bapak Ibu sekalian, hadir datang ke rumah orang tuanya masing-masing dan berkata, Bu, alhamdulillah, ini gaji pertama dari P3K. Ini untuk Ibu. Terima kasih untuk semua doa-doanya, Bu. Ini untuk Ibu. Kemudian bayangkan Ibu memeluk erat-erat dan tanpa terasa air mata itu mengalir begitu deras. Doakan Bu, agar saya bisa lebih membahagiakan Ibu dan Ayah. Kemudian Bapak Ibu sekalian memeluk bapaknya dan berkata, ya terima kasih. Ini gaji pertama aku sebagai P3K untuk Ayah. Terima kasih ya. Telah telah memberikan pendidikan yang baik untuk diriku. Telah membiayai pendidikanku. Mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak, saya belum bisa membalas setiap tetes keringat yang menetes saat mencari nafkah untuk membiayai kuliah. Ucapkan Bu, lebih dalam lagi ya Allah. Tolong ya Allah. Bayangkan Bu, bayangkan. Jikalau kita bisa membayangkannya, maka kita bisa mewujudkannya. Saat ini semuanya sedang memeluk ibunya masing-masing. Tak terasa air mata Bapak Ibu sekalian menetes deras membasahi ibu masing-masing. Ya Allah, muliakan ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Izinkan ya Allah kami membahagiakan keduanya dengan kelulusan. Diriku ucapkan, izinkan, ucapkan Bapak Ibu, izinkan aku membahagiakan orang tuaku dengan tulusanku dalam seleksi P3K ini ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami. Ringankan hisabnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur dan fitnah jahanam ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami ya Allah. Ya Allah, muliakan orang-orang yang telah membuat kami mengenal. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah mengkhianati keluarga kami ya Allah. Ampuni para suami yang pernah menzalimi istrinya, yang pernah menganiaya keluarganya. Ampuni para istri yang lalai mengurus keluarganya ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian, hadirkan anak-anaknya. Hadirkan wajah anaknya masing-masing ya Allah. Tolong ya Allah. Hadirkan rasa butuh Bu ya Allah. Tolong. Saya ingin bahagiakan si AA. Bayangkan saat ini sedang memeluk. Ibu-ibu sedang memeluk anaknya. Ini gaji P3K Ibu yang pertama. Alhamdulillah bisa beli baju bagus. Bayangkan saat ini Ibu sedang memeluk anak Ibu dan berkata, doakan ya agar Ibu bisa lebih baik lagi menjadi abdi negara, sehingga Ibu bisa memberikan manfaat buat sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Bayangkan saat itu anak kita begitu bahagia mendapatkan baju baru dan hasil gaji pertama. Maka minta Bu hari ini hadirkan rasa butuh ya Allah. Tolong ya Allah, luluskan ya Allah. Saya ingin bahagiain anak-anak darah dagingku ya Allah. Ucapkan Bu, silakan penuh rasa butuh. Jangan ditahan air matanya, tumpahkan Bu. Tumpahkan. Hadirkan rasa butuh Bu. Tolong ya Allah. Saya butuh sekali kelulusan ini. Saya ingin bahagiain anak-anak saya. Saya ingin membantu ekonomi keluarga. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Hadirkan Bu rasa butuh. Silakan ucapkan masing-masing. Tolong ya Allah. Lebih dalam lagi Bu. Lebih dalam lagi. Hadirkan Bu rasa butuh itu. Tolong ya Allah. Hadirkan satu persatu anaknya. Yang punya lebih dari satu anak. Yang kedua teteh. Sini teh. Ini buat teteh. Doakan Ibu ya nak. Agar Ibu bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Setelah menjadi P3K, Ibu bisa lebih mengabdi, lebih baik lagi. Ucapkan, nak. Ucapkan, Ibu sekalian. Ini nak buatmu ya. Ya Allah, bayangkan Bu anak kita begitu bahagia.
menerima hadiah kita, gaji pertama dari P3. Ya Allah, ampuni para istri yang lalai mengurus keluarganya, ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik anak-anak kami. Jangan biarkan mereka tersesat karena kami, ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi orang tua yang benar, bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat, ya Allah. Karuniakan kami rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh dan soleh. Hadirkan lagi, Bu. Hadirkan wajah keluarga Ibu. Ya Allah, hadirkan nasabutu. Tolong, ya Allah. Lebih dalam lagi, Bu, ya Allah. Tolong, saya butuh lulusan ini, ya Allah. Jadikan saya, silakan masing-masing ucapkan. Siapa yang paling sungguh-sungguh hanya Allah yang tahu. Ya Allah, tolong ya Allah, saya butuh lulusan ini. Saya ingin ya Allah membantu ekonomi keluarga. Tolong ya Allah, hadirkan Bu. Tolong ya Allah. Silakan Bu, hadirkan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Terus ucapkan Bu, ya Allah. Tolong ya Allah. Luluskan saya ya Allah. Luluskan saya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Ampuni ya Allah. Sekarang hadirkan Bu rasa hina. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni jikalau selama ini kami pernah menzalimi saudara-saudara kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Husnul khotimah kan akhir hayatnya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Lindungi orang tua kami dari mati sul khotimah ya Allah. Ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, bagi kuburnya ya Allah. Ya Allah. Bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat. Bersujud di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan persoalan hidup yang melilit kami membuat kami mengkhianati-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang total bergantung kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ucapkan Bu masing-masing. Bapak Ibu sekalian ucapkan, saya berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Rabb. Saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya mohon ya Allah. Saya mohon berikan yang terbaik itu untuk hidup saya ya Allah. Saya berserah diri ya Allah kepadamu. Tolong bimbing ya Allah. Tolong bimbing otak dan tangan hamba untuk bisa menyelesaikan dengan mudah setiap soal yang harus hamba jawab. Ucapkan ya Allah. Tolong ya Allah. Saya butuh sekali kelulusan ini. Maka tolong ya Allah luluskan. Luluskan saya dalam ujian, dalam seleksi P3. Saya ikhlas, saya berserah diri sepenuhnya kepadamu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca salawatku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Tiupkan ke tangannya, usapan ke wajahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ibu sekalian, tidak terasa air mata ini begitu deras. Saya bisa merasakan. Karena saya juga pernah mengalami di titik Ibu. Terutama bapak-bapak barangkali. Karena itu, mari Bu, setelah kegiatan ini maksimalkan ikhtiar kita. Jangan diketuk lagi pintu ijabahnya Allah, tapi digedor Bu. Digedor.
Rayu Allah. Berjuang maksimal seperti Siti Hajar. Jangan lihat angka 29-nya. Biarkan itu urusan Allah. Kita total bergantung. Kita maksimal kepada Allah. Dan ketika sudah maksimalkan semuanya, maka kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya melihat hari ini begitu banyak air mata yang menetes. Semoga ini pertanda dijabahnya doa-doa kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika nanti ada tanya jawab, saya serahkan nanti kepada Bapak Sekretaris. Namun sebelumnya izinkan saya menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama Ibu sekalian, pastikan kita selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Yang pertama Bu. Yang kedua, pastikan kita betul-betul melakukan setiap aktivitas kita semata-mata mengharap ridho Allah. Mengapa? Karena itu akan menjadi tabungan semesta kita, tabungan kebaikan kita. Allah melihat, Bu, ketika Ibu mengajar, Allah melihat. Dan itu akan menjadi akumulasi dari rapot kita. Jadi seleksi nanti itu adalah finalnya. Tapi Allah sudah melihat sebelum-sebelumnya siapa yang betul-betul tulus, ikhlas mengajar. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, banyaklah mengadu di sepertiga malam. Banyaklah memohon dengan rasa dan butuh. Saya sudah contohkan bagaimana doa yang disertai dengan rasa butuh dan hina. Silakan dipraktekkan, Bu. Silakan dipraktekkan. Dan saya berdoa semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu rizki yang luas bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak semata-mata hanya mengandalkan kepada P3K. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Karena kita adalah seorang prajurit barangkali yang ingin naik pangkat. Tapi kalaupun nanti kita nggak naik pangkat, tidak akan mengurangi pengabdian kita. Karena yang kita kejar, yang kita buru adalah ridhonya Allah. Dan lihat ketika Allah cinta, ketika Allah ridho, sebatang tongkat pun bisa membelah lautan. Ketika Allah cinta, ketika Allah ridho, padang pasir pun dibukakan air untuk hambanya yang betul-betul total bergantung kepada. Maka hari ini jadilah hamba Allah yang total bergantung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Sekretaris, barangkali ada pertanyaan atau tanya jawab, silakan. Pak Sekretaris. Alhamdulillah, sangat super sekali Pak Ustadz. Sampai air mata tidak bisa terbendung. Mungkin teman yang lain juga merasakan seperti itu. Semoga tetesan air mata kita pagi hari ini, doa kita pagi hari ini didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Ibu, mumpung ketemu dengan Kang Acep, Ustadz Asep, monggo yang mau bertanya silahkan raise hand atau buka mic-nya langsung bertanya pada kiat-kiat menghadapi P3K. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, teman-teman. Ini Kang Asep ternyata bukan hanya dari Boyolali, ada yang dari Pati, ada yang dari Malang, Alhamdulillah. ada yang dari Magelang. Ternyata Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada yang belum diadmin nih Ustaz. Iya, ini sudah saya admin. Banyak yang terpental masuk gitu. Oh, gitu ya. Monggo ada yang bisa. Silakan barangkali ada yang mau dipertanyakan. Ada? Monggo buka mic-nya langsung bertanya pada Ustadz. Yo Ibu monggo, mumpung ketemu Kang Asep, Ustadz Asep, ini jauh-jauh dari Cirebon, meluangkan waktu untuk kita semuanya di Boyolali ini. Malah banyak bukan dari Boyolali juga. Masya Allah, iya. Ternyata dari Malang, dari ya, Pati juga hadir di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian, sahabat Bapak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Oh silakan Ibu Hanik tuh, Ustadz ada yang mau tanya. Monggo Bu Hanif sekali dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih. Ibu kalau mau nangis jangan ditahan Bu, nangis aja Bu, jangan ditahan. Jangan ditahan Bu, tumpahkan Bu, tumpahkan.
Rugi Bu kalau menahan air mata, silakan tuh makan. Ya, terima kasih untuk motivasi dari Ustadz. Insya Allah sangat berguna sekali bagi kami ya. Dan alhamdulillah memang baru saat ini kami akan tes secara online ini. Jadi dulu kan belum pernah tes online, dulu pakai kertas semua ya. Jadi mohon tip-tipnya, mungkin nanti kami ketika di luar enjoy, ketika masuk nanti kan mengalami apa yang entahlah. Karena memang belum pernah ini, jadi mohon tips-tipsnya nanti biar masuk ruangan itu bisa tenang sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik dan insya Allah benar. Terima kasih Ustadz, terima kasih sekali lagi atas motivasinya. Ya baik, terima kasih Ibu Hanik, Ustadzah Hanik Usfatun Hasanah. Alhamdulillah berbahagia sekali saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu. Betul Bu ya, jangankan ujian ya Bu, saya aja nih Bu mau ngasih materi tegang Bu. Saya padahal udah sering Ibu ngasih seperti ini, tapi selalu ada kekhawatiran, kecemasan, khawatir tiba-tiba sinyalnya mati kan Bu. Kita kan nggak tahu, atau lampunya mati, listriknya mati, kita kan nggak tahu, Masya Allah. Jadi betul ya, kekhawatiran itu harus ada dalam hati kita. Kalau manusiawi Bu, kalau nggak khawatir namanya malaikat. Ya Bu ya. Jadi yang pertama begini Bu, kuncinya Bu ya, mohon maaf Bu, jangan pernah merasa bisa. Satu Bu, jangan pernah merasa bisa. Ini dulu. Karena itu libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Kaitannya dengan ujian, maka sebelum ujian pastikan dalam keadaan suci Bu. Syukur Ibu sudah sholat sunat hajat sebelumnya 2 rakaat aja, atau sholat sunat mutlak. Nah, sehabis salam serahkan semua Allah. Serahkan sama Allah. Kata kuncinya Bu, saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Temani saja ya Allah, bersamai saya. Bimbing otak dan tangan hamba untuk bisa mengerjakan soal, untuk menemukan jawaban dari setiap soal yang harus hamba jawab. Itu Bu bahasanya Bu. Jadi kuncinya temani. Libatkan Allah itu berarti ngundang Allah buat temani. Jadi ketika nanti hari hanya Bu, apalagi ini online ya Bu, online kan berhadapan dengan sinyal, ya Masya Allah, segala macam tuh. Nah maka kita harus antisipasi Bu. Jadi nanti pada hari H, Ibu sekalian, pastikan Ibu dalam keadaan wudhu mengerjakan soal. Bagaimana dengan menstruasi ya? Menstruasi beda lagi ya, ini yang dalam kondisi normal. Yang kedua, usahakan kalau bisa sholat sunat mutlak dulu Bu. Nah setelah salam, baru Bu libatkan Allah. Ya Allah, saya pasrah ya Allah. Saya berserah diri sepenuhnya kepadamu. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Tolong ya Allah lancarkan, mudahkan, bimbing otak dan tangan hamba untuk menemukan dengan mudah jawaban dari setiap soal yang harus hamba kerjakan. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya berserah diri sepenuhnya kepadamu. Temani aku ya Allah, bersamai aku. Al-Fatihah. Sudah Bu, kalau sudah ngomong begitu nggak boleh ada keraguan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil terus sholawat tuh Bu. Nah, sholawatnya jangan berhenti tuh Bu. Nah, ya Bu ya, jangan berhenti terus. Nah nanti kalau sudah mengerjakan soal ya kerjakan aja. Bismillah. Terus tangannya ngerjakan soal, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Baca sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ya Allah, apa saja. Pokoknya tangannya mengerjakan soal, tapi hatinya total bergantung kepada Allah. Gitu Bu. Setelah selesai, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Lancar tuh, insya Allah. Terima kasih ya Allah. Tutup. Selesai malam, kawal lagi tuh Bu. Dikawal Bu. Jawaban Ibu tuh jangan dibiarkan, dikawal dengan doa. Nah ini pengenceng-kenceng awalnya nih Bu. Ya, malam bangun, dikawal dengan doa. Apa Pak Ustadz yang dibaca, kalau boleh tahu amalannya bebas. Ya Bu ya, mau sholawat 1000 kali, ya. Shollallahu ala Muhammad 1000 kali. Atau itu sholawat ya Bu. Atau bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, silakan. Habis Isya baca bismillah 1000 kali, ya Bu ya. Habis subuh baca sholawat 1000 kali. Pokoknya soal itu jangan dibiarkan Bu, dikawal.
Bukan dikawal tuh kita megangin soal terus, tapi dikawal dengan doa, ya Bu ya. Dikawal terus Bu, dipepet terus Bu soalnya tuh Bu, dikawal ya. Terus aja pokoknya gedor terus, jangan diketok lagi, digedor tuh Bu. Pintu ijabahnya Allah. Terus aja Bu, terus sampai pengumuman. Itu yang saya lakukan. Sampai pengumuman. Ibu-ibu boleh percaya boleh tidak, ketika pengumuman dan doa terakhir saya di dalam sholat subuh, saya melihat tulisan di tangan saya seperti tulisan koran. Tulisan koran pengumuman, kelulusan. Dan tiba-tiba setelah saya mengusap air mata, ya, telepon saya berdering, telepon rumah. Waktu itu belum ada HP. Telepon rumah saya berdering, kemudian adik saya nelpon, selamat ya, lulus, Allahu Akbar kabiro. Ibu, the miracle itu ada Bu. Yakin pertolongan Allah itu ada bagi yang yakin. Maka nggak boleh ragu sedikit pun. Maka saran saya lupakan angka 29. Sudah sekarang maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa. Ya Bu ya, pokoknya total bergantung kepada Allah. Miracle itu ada Bu, miracle itu ada. Ya, pertolongan Allah itu dekat. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang yakin. Gak boleh ragu sedikit pun Bu, ragu sedikit pun ya sudah. Kalah sama yang lebih yakin. Ya ingatlah Bu, hanya 29 itu. Tapi sekarang jangan ingat-ingat lagi 29. Maksimalkan total bergantung. Rumusnya 3 tadi. Terima, saya terima ya Allah, kuota 29. Terus doa terus kencengin Bu, serayu Allah. Rayunya ya tadi saya bilang belajar segala macam, sudah paham ya tadi. Jadi kembali kepada tipsnya itu ya Bu ya. Pastikan wudhu, sholat sunnah mutlak, kemudian ngadu, minta dibersamai, minta ditemani. Kemudian ketika mengerjakan soal, ingat Bu kata kuncinya Bu, berserah diri, pasrah, minta ditemani. Kemudian bimbing tangan dan otak supaya bisa menemukan jawaban dari setiap soal yang saya kerjakan. Ibu saya mau cerita nih, satu soal dalam ujian seleksi itu luar biasa. Harus kita jaga, aja padu BU salah sedikit dia apa-apa lah, jangan. Saya begitu menjaga itu. Nggak boleh salah satu, nggak boleh. Nah ceritanya Bu, saya tinggal tuh Bu. Ada satu soal tuh saya ragu, jangan tinggal tuh sampai selesai. Saya nggak tahu nih jawabannya apa. Tapi saya langsung minta sama Allah, ya Allah. Jadi Bu, kalau ada soal yang ragu, minta sama Allah, ya Allah tolong berikan petunjuk nih yang mana ya Allah. Jadi kepasrahan tuh muncul kalau dari sekarang kita latih nih Bu. Makanya banyak ngadu supaya ketergantungan itu kita muncul. Saya itu Bu ya Allah merasakan sekali. Saya nggak tahu nih jawaban, tapi saya minta sama Allah. Pas saya cek di rumah, betul itu Bu. Allahu Akbar kabiro, betul itu. Saya sampai nangis waktu itu. Karena bagi saya satu soal itu berharga, nggak boleh ada yang salah. Kalaupun saya nggak tahu ya saya ngadu sama Allah. Nah itu Bu. Jadi ada Pak Dubai Bu ngerjakan harus Pak Dubai lah, jangan ngadu. Jadi kalau ada soal yang ragu tuh Bu, libatkan Allah. Ya Allah, tolong yang mana ini ya Allah, berikan petunjuk. Al-Fatihah. Gitu habis itu. Udah gitu aja Bu, pasrah Bu ya. Nah nanti boleh jadi tuh Bu. Nih mohon maaf nih. Bagi yang nggak percaya silakan. Tapi di mereka tuh ada ya Bu ya. Boleh jadi nanti diubah jawabannya sama Allah gitu kan. Jadi benar kabeh. Gampang kan Bu. Buat Allah apa sih yang nggak mungkin? Kita harus yakin ya. Harus yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Itu barangkali Bu, mudah-mudahan bisa menjawab Bu ya. Maka dari sekarang Bu dilatih Bu. Spiritualnya dilatih Bu ya. Banyak zikir, banyak wirid ya. Ya mulai begitu. Ya Bu ya. Jadi sholat mulai on time kalau bisa. On time. Jangan pengen lulus tapi sholat nggak on time. Jadi harus mulai on time gitu. Ya Bu ya. Nah, kedekatan itu nanti akan betul-betul terasa. Nanti coba kalau dari sekarang dirasakan, Ibu akan tenang. Ya Bu ya, silakan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi, Mangga? Silakan sahabat semua, ada yang mau bertanya lagi? Sekarang tadi dari Ibu Ustadzah. Silakan Pak Ustadz, sudah ada di sini. Yang lain mau bertanya mumpung bertemu dengan Ustadz Asep. Masih ada kesempatan? Masih ada insya Allah. Jam 11. Ini merelakan waktunya Ustadz hadir di Wilali. Iya silakan teman-teman sahabat semua. Teman-teman monggo. Mumpung ketemu jawaban. Itu ada tuh Fatih tuh. Fatih Khairul yang mana tuh Fatih Khairul? Silakan Bu Fatih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Asep atas waktu dan bimbingannya yang tadi sudah disampaikan banyak. Baik, begitu banyak pencerahan yang kemudian bisa kami ambil hikmahnya untuk yang ini. Tapi kemudian saya berpikir begini Pak, bukan berarti kita 100% tergantung kemudian kita sakit tidak berbuat apa-apa. Kadangkala
semacam pikiran saya itu semacam ada kenekatan dalam arti ketika kita belajar atau kita maju untuk berjuang, kita sudah tekad mati pun kita siap, tetapi kadang-kala persenjataan kita itu kurang. Mohon maaf ya. Seandainya katakanlah kalau kita sebagai TNI atau perangkat tentara Indonesia kemudian maju perang tanpa senjata, atau katakanlah itu dikatakan nekat, mati dalam keadaan yang sia-sia. Nah, begitu juga dengan kami yang akan maju perang dalam menghadapi P3K ini. Kadang-kala kita sudah 100% bismillahirrahmanirrahim, tapi kemudian kita lupa bahwa kadang-kadang persiapan kita hanya sebatas ketergantungan kita pada Allah. Padahal Allah sudah pasti akan mengabulkan, kita yakin gitu, doa kita akan dikabulkan. Kemudian kadang-kala persiapan itu kurang. Artinya materi kemudian belajar kita itu kurang terisi, Pak. Sebagai gambaran saya saja sekarang ini masih kekurangan bahan. Sampai saat ini kami belum begitu punya bahan-bahan atau materi yang bisa kita gunakan untuk belajar sebagai apa gambaran nanti soal-soal, atau ya kita sudah tentunya mencari beberapa referensi baik di meja cetak maupun elektronik, tapi kadangkala itu dirasa kurang cukup. Sebagai gambarannya begini, ketika kita lihat soal sosiokultural misalkan, kemudian idealitas kita yang harusnya memang kita praktekkan setiap hari, ternyata kemudian jawaban yang kita masukkan salah. Nah, saya mohon ada tips dan triknya ketika betul-betul hal teknis itu dilaksanakan, Pak Ustadz. Jadi supaya kita punya punya kemantapan, kita yakin Allah mengabulkan, tetapi senjata kita juga kuat gitu, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih sahabat semua. Jadi sekali lagi, total bergantung kepada Allah. Saya langsung jawab ya Pak Staris ya. Monggo Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, yang dimaksud total bergantung kepada Allah itu bukan tanpa ikhtiar, bukan. Tetap ikhtiar itu harus kita lakukan. Hanya bedanya, orang yang total bergantung kepada Allah, dia akan mengawali ikhtiarnya dengan doa. Sehingga dia akan dimudahkan dalam ikhtiar, gak capek, gak galau. Perasaan sudah belajar tapi kok masih galau aja itu. Perasaan sudah belajar tapi kok kurang cukup aja. Jadi yang saya tekankan tadi di awal 80-20 Pak Ustadz. Jadi tetap yang dimaksud total bergantung kepada Allah itu tetap ikhtiar. Ikhtiar maksimal tetap. Tetapi orang yang total bergantung kepada Allah, sebelum ikhtiar dia akan mengadu kepada Allah. Ketika ikhtiar dia tetap ingat kepada Allah. Sesudah ikhtiar dia tetap mengadukannya kepada Allah. Jadi semuanya dibimbing oleh Allah, dan hebatnya ketika kita total bergantung kepada Allah, kita dimudahkan dan dimantapkan. Karena itu boleh jadi nih kalau tadi kata Pak Ustadz, saya kok kayaknya masih ragu aja, nggak siap-siap. Ya itu tadi kayaknya total bergantungnya kurang maksimal, hanya mengandalkan materi. Masalahnya kita nggak tahu nih nanti yang keluar nih materinya yang mana. Nah, karena itu saran saya, jadi maksud saya Pak Ustadz, yang dimaksud dengan total bergantung ikhtiar, justru bahaya kalau kita nggak ikhtiar. Karena salah satu tadi yang saya bilang, merayu itu adalah kesungguhan kita untuk menunjukkan ikhtiar. Merayu itu adalah kesungguhan kita menunjukkan ibadah kita. Itu cara kita merayu kepada Allah. Jadi tetap, hanya bedanya ketika kita total bergantung kepada Allah, itu 80-20. Jadi ikhtiar spiritualnya harus lebih banyak. Jangan sampai nanti kita belajar sampai jam 10, kemudian subuhnya kesian gara-gara belajar. Maksud saya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita yakin dari sekarang, Pak? Dari sekarang kedekatan itu harus dibangun. Ya, silakan lewat zikir. Saya yakin semuanya sudah paham lah bagaimana teknis zikir. Tapi izinkan saya berbagi yang memang kalau bicara amalan mungkin yang paling hebat sholawat ya. Sholawat itu nggak akan ada penghalang, nggak akan ada dinding yang menghalangi. Jadi saran saya sahabat semua untuk membuka pintu ijabah sekaligus meyakinkan seperti tadi bahasanya, ya perbanyak sholawat. Kemudian minta dimudahkan. Jangan sampai kita punya perasaan sudah belajar tapi kok hatinya nggak siap-siap, nggak mantap-mantap. Itu tadi ketika kita mendewakan ikhtiar, bukan mendewakan ya, jadi memperbanyak porsi ikhtiar, mengurangi porsi spiritualnya, yang terjadi seperti itu. Ya,
Tapi kalau kita memperbanyak porsi spiritualnya 80%, ikhtiarnya akan dimudahkan, tidak berlelah-lelah. Seperti kiai itu Pak, duduk baik di pesantren, tapi mobilnya banyak, tanahnya banyak. Berarti nggak ikhtiar, ya ikhtiar. Ikhtiarnya ya itu, duduk sambil zikir gitu loh. Merayu Allah gitu ya. Membina, mendidik begitu. Jadi nggak capek-capek gitu. Kita kan pengennya begitu Pak. Jadi kalaupun kita ikhtiarnya nggak capek karena dibimbing. Jadi bagaimana tipsnya? Ya perbanyak tadi zikir tadi. Insya Allah akan dimudahkan, akan dimantapkan. Dan makin hari makin mantap. Jangan sampai nanti makin mendekati hari H, makin ragu, makin bimbang, makin merasa belum siap. Bahaya ini nanti. Yang ada kegalauan, kekhawatiran, kecemasan. Kenapa orang bisa cemas? Karena dia mengandalkan ikhtiar semata-mata. Dia lebih mengandalkan fikirnya, mengurangi zikirnya. Nah ini yang bahaya. Justru seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita lebih memperbanyak ikhtiar spiritualnya, kita dimudahkan ikhtiar lahirnya. Jadi tidak capek-capek ikhtiar lahirnya tuh Pak. Ya kita dibimbing, tahu-tahu buku yang nggak pernah kita baca, tiba-tiba pengen dibaca, nggak tahu keluar semua. Oh ya, kan gampang aja tuh. Kan itu namanya miracle tuh Pak, ya kan? Misalnya kita soal tes apa gitu lah, kita nggak tahu nih ilmunya, tiba-tiba ada teman yang nge-share, ini teman saya punya nih barangkali diperlukan, kita baca keluar semua. Itu Pak namanya miracle tuh Pak. Jadi seperti itu luar biasa. Jadi dimudahkan, dibimbing. Itu yang saya rasakan Pak. Saya dulu waktu mohon maaf ya belajar pengalaman pribadi itu psikotes tuh. Saya alhamdulillah tuh dipertemukan buku yang diberikan membahas, ada pembahasannya. Dan ternyata keluar semua itu. Tapi karena sudah paham ya angkanya diganti juga tetap bisa. Itu Pak indahnya kita 80-20 tuh Pak. Jadi ikhtiar itu dimudahkan, dibimbing ya. Kemudian ada aja. Dilalah tuh nggak ada ya. Kalau bahasa Jawa dilalah ya. Dilalah tuh nggak ada. Tidak ada yang kebetulan dalam ilmu Allah, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur, semua sudah disetting ya. Maka supaya pertanyaannya gimana tuh supaya kita bisa masuk ke dalam zona itu. Zona the miracle tadi ya, perbanyak ya. Wa may yattaqillah tadi kan, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu kan tadi. Tetap kan wa may yatawakkal ada tetap. Jadi total bergantung itu sekali lagi bukan tanpa ikhtiar, tapi indahnya ketika kita memperbanyak spiritualnya, ikhtiarnya akan dimudahkan, akan dibimbing, tidak capek-capek gitu tuh. Wah, enak banget. Barangkali itu Ustaz ya, mohon maaf lahir batin kalau belum mau di jawabannya. Silakan Pak Sekretaris. Ada lagi Pak Fatih. Ini Pak Fatih ini dari Boyolali paling utara Ustaz. Jadi gitu ya. Purwodadi. Jauh-jauh ini. Mudah-mudahan saya bisa main nih ke sana ke Iya, main ke Boyolali Ustaz. Amin. Suatu hari mungkin bisa Pak ada kesempatan Pak Asep datang ke Wonosegoro. Oh iya, insya Allah. Ya, matur suwun sangat. Iya, amin. Masya Allah. Semoga yang lain, teman-teman, jam 11:06. Iya, nggak kerasa udah jam 11. Nggak kerasa sudah 2 jam kita bersama Ustaz Asep. Udah jam 11. Barangkali cukup. Ya? Ada lagi nggak nih? Silakan kalau ada. Kalau enggak, cukup sekian. Ya, kalian cukup. Mungkin Pak Asep mau terakhir kata-kata ya. Baik. Terima kasih sahabat semua. Nah, sekali lagi saya atas nama pribadi merasa berbahagia ya bisa menemani, membersamai sahabat semua yang akan berjuang di seleksi P3K nanti. Sekali lagi libatkan Allah ya, pastikan kita betul-betul melibatkan Allah dan jangan mendewa-dewakan ikhtiar kita, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa pintar. Selalu libatkan Allah, selalu pasrahkan kepada Allah. Pasrah ini bukan berarti pasif ya. Setelah kita belajar, pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakin akan janji-janji Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Artinya setelah kita berjuang maksimal, belajar maksimal, berdoa maksimal, bahkan 80-20, masa sih Allah nggak kabulkan? Insya Allah. Tapi kalau ternyata Allah nggak kasih, berarti itu yang terbaik. Pasti Allah punya rencana yang lebih hebat. Yakini itu. Allah punya rencana yang lebih hebat. Seperti saya bilang, saya pernah protes sama Allah, kenapa kok saya dikasih kecelakaan? Tapi saya berkata sekarang kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bahasa manusianya, kalau saya nggak begini, mungkin nggak begitulah. Padahal kan nggak boleh ya, nah seperti itu. Dan yang terakhir, sahabat semua, sekali lagi,
bahwa P3K bukan segala-galanya. Artinya kalau kita nanti tidak berhasil, tetaplah menjadi hamba Allah yang berjuang untuk mengabdi kepada agama dengan memberikan yang terbaik buat siswa-siswi kita. Mungkin Allah punya rencana yang lebih hebat di lain waktu. Ya, mungkin ya seperti itu. Ya, dan yakini ya, pasti ada rencana yang lebih hebat. Tapi dengan catatan setelah kita berjuang maksimal dulu, ya, jangan nggak berdoa, nggak apa, takdir. Jangan seperti itu. Ya, Masya Allah, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Barangkali ada yang ingin terus berkomunikasi, bersilaturahmi. Saya ada di 0877 12 03 1976. Ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Sekretaris, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Super sekali, Ustaz. GPI Boyolali. Benar-benar super sekali, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Saya pernah waktu itu jalan-jalan ke mana tuh? Waktu nggak PPKK, nggak PPKM ya, sana ke luar Jawa malah diundang ke sana. Tadi ada di Kampar Riau. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke Boyolali langsung. Karena beda, Bu. Rasanya beda nih dengan begini sama langsung tuh pasti beda. Langsung beda. Iya pasti beda. Kalau saya ke sana kan bisa makan getuk ya. Iya betul. Anak kalau di Boyolali susu terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih DPD Akpai Boyolali, matur suwun sangat. Saya undur diri, memulai batin. Kalau ada kata-kata yang salah juga saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah selalu meridhoi, semoga Allah selalu membimbing kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Bapak Sekretaris. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Asep. Super sekali sudah memberikan materi motivasi yang sangat menyentuh hati pada pagi hari ini. Mungkin berapa air mata menetes pada pagi hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Semoga bisa mengetuk hati kita semuanya pagi hari ini lebih semangat lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami selaku pengurus DPD Akpai dan seluruh peserta motivasi spiritual pagi hari ini mengucapkan jazakumullah khairan. Pak Sekretaris, boleh foto nggak? Saya mau minta foto, boleh nggak? Oke, silakan Ustaz, boleh. Ya, mohon dibuka Ibu sekalian. Semuanya. Mohon keikhlasannya dibuka ini. Semuanya dibuka. Videonya. Mau kenang-kenangan ini. Oke, semuanya udah dibuka. Ini live YouTube, Ustaz. Linknya sudah saya share di grup. Oh, udah ada ya? Oh iya. Ya. Oke. Baik, saya minta foto ya. Oke. Silakan dibuka semuanya. Ya, sudah. Terima kasih Ustaz, silakan. Sudah. Sudah? Dah, cukup. Oke, udah. Sekali lagi mohon terima kasih Ustaz. Semoga bisa ketemu lagi di acara langsung hadir ke Boyolali. Insya Allah. Oke teman-teman, ini acara untuk motivasi sudah selesai dari Ustadz Asep. Untuk selanjutnya teman-teman, ini masih ada pembahasan materi SKI. Saya pamit ya Ustadz ya. Oke, monggo. Ya. Selamat. Ya. Terima kasih selamat Ustadz. Ibu Sekalian. Okay. Luar biasa loh Akpainya. Kota Cirebon aja nggak ngadain. Kota Cirebon aja ngadain. Semoga jadi inspirasi, Ustadz. Iya, luar biasa ini Akpainya peduli. Wah, bahagia sekali ya punya Akpai yang peduli. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf undur diri ya. Oke, terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ini latihan soalnya dilanjutkan atau lain waktu karena sudah jam 11 lebih 12 menit. Saya kesepakatan saja. Syarat ya, Pak. Apa? Mungkin bisa di-share, Pak, materinya. Nanti tidak bisa pembahasan. Kalau hanya materi bisa saya share, tapi kan tidak dibahas. Kemudian dibahas? Ya, untuk pembahasannya bisa di kemudian lain waktu, Pak. Oh gitu. Diagendakan aja enggak apa-apa. Sekaligus kalau memang enggak bisa pakai Zoom, pakai Google Meet ya enggak apa-apa. Oh gitu. Zoom juga bisa, ini Zoom-nya DPW. Oke, gitu. saya share saja Google atau dibahas sedikit saja atau soalnya dulu aja nggih. Soalnya saya share, silahkan dikerjakan. Nanti lain waktu karena sudah jam segini, sudah lama. Oke, Pak. Ngoten mawon, Pak. Oke, nggih. Bentar, saya linknya saya kirim. Silahkan dikerjakan nanti. Oh,
Oh, sebentar, salah. Di mana? Sebentar, linknya saya tulis di chat. Bentar, saya carikan linknya dulu sebentar. Oh, cik. Linknya saya tulis di chat sama nomornya Pak Ustadz. Silahkan di copy, silahkan dikerjakan. Oke, sudah. Linknya di chat, silahkan dikerjakan. Itu Google Form. Nanti nilainya sudah muncul. Di kolom chat. Di chat, sebentar. di chat Zoom. Oh, cik. Oke. Di grup Akpai juga. Siap. Oke. Di grup Akpai sudah saya share. Ini grup Akpai. Sudah. Sekian teman-teman acara pada pagi hari ini semoga bermanfaat sekali. Kelihatannya untuk respon saja, apakah acara tadi sangat bermanfaat buat teman-teman? Insya Allah. Insya Allah bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan acara pada pagi hari siang hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di antara teman-teman ada yang jadi P3K dan Amin. semoga tahun depan dibuka P3K lebih banyak lagi. Amin.